Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Pagi ini pagi yang indah. Kita jumpa lagi. Ayo, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita doa lebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini karena kasih setia dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat istirahat malam, dan oleh kasih karunia-Mu pagi ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca. Ayatnya sama dengan yang dulu. Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tema pada pagi hari ini, Manarema berbicara pengharapan. Pengharapan. Saudara, menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu yang penting, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita kerjakan sebelum kita melakukan aktivitas. Ayo, hai jiwaku, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, firman Tuhan kata diberkati. Nah, saudara ingin diberkati? Haleluya. Tentunya mau kan diberkati? Ayo, taruhkanlah pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengharapan, gampang ya. Pengharapan gampang, mudah diingat, mudah dihafal. Tapi melakukannya agak sulit, mungkin lagi amat sulit. Ya, kenapa? Karena di balik kita menaruh pengharapan itu tentunya ada sesuatu kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau kita tidak mempunyai kebutuhan untuk apa saya menaruh pengharapan? Saya tidak perlu ini, saya tidak perlu itu. Tenang-tenang aja, santai saja. Tidak ada pengharapan, karena tidak ada kebutuhan. Tidak ada pengharapan, karena tidak ada sesuatu. Coba saudara mengalami yang namanya kekurangan. Bekerja tulang dibanting, banting tulang, nggak cukup masih, ya. Nah, di sini kita mulai berpikir, kepada siapa ya aku minta tolong? Nah, kalau orang dunia berkata begini, kepada siapa aku dapat makan mangsaku? Siapa yang dapat aku makan? Artinya, siapa yang dapat aku tipu? Nah, ini pikiran jahat. Tapi yang orang percaya, kepada siapa aku harus menaruh pengharapan? Ya pada Tuhan. Karena pada Tuhan ada janji, diberkatilah orang. Ini dia kuncinya. Pagi hari ini ayo kita belajar menaruh pengharapan kita. Apapun kebutuhan yang kita hadapi itu, kebutuhan yang berat, sukar, sulit, pelik, tidak mungkin. Tapi orang yang percaya, yang menaruh pengharapan kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Itu dia jawabannya. Saudaraku, untuk menaruh pengharapan itu
kita akan mengalami mungkin yang dinamakan batu-batu terjal yang mengganggu iman, pengharapan, dan percaya kita kepada Tuhan. Batu-batu terjal yang menghalangi, mungkin itu berbicara pikiran kita. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak bisa. Ya, melihat ini, oh, tidak bisa aku. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah ini. Kerikil batu tajam pikiran kita. Atau ego kita. Kesombongan kita. Aku sudah bekerja kok, aku sudah belajar, aku sudah mengerti manajemen ini. Tuh akhirnya gagal. Dia merasa, oh, kesombongan kita membuat kita gagal. Tidak melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita. Itu yang dikatakan kerikil, batu tajam yang menghalangi kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tidak bisa, karena menurut pikiranku harus begini. Tapi tidak bisa, gagal. Itu pikiran kita yang membuat kesombongan kita. Membuat kita dihadapkan dengan batu terjal, ketidakpercayaan. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengharapannya tidak ada bukti kesia-siaan yang dia dapat. Dari itu mari kita belajar dalam perkara ini. Saudara pernah mendengar seorang jenderal yang terkenal, ya, dari kota Aman, namanya Naaman. Di kota Aram, jenderal ini terkenal, sangat dihormati, sangat terpandang, dan Tuhan membuat dia dalam berperang mendapatkan kemenangan, ya. Dan orang ini seorang pahlawan tentara, tetapi sayang sakit kusta. Saudara, apakah suami jenderal Naaman ini diam aja? Rajanya diam aja? Tidak, dia sudah berusaha dengan tabib-tabib istana, tabib-tabib yang terkenal di kota Aram, dan dia mau melakukan pengobatan, tapi tidak berhasil. Penyakit kustanya tidak sembuh-sembuh. Saudara, ada seorang gadis berbicara kepada Nyonya Naaman. Seandainya tuanku pergi ke Samaria, di sana ada seorang nabi, pasti penyakit kusta tuanku sembuh. Nah, berita ini didengar karena ada seorang gadis, orang bangsa Israel, memberitahukan kepada Nyonya Jenderal Naaman, dan Nyonya Jenderal Naaman memberitahukan jenderal suaminya memberitahukan pada raja. Wah, terjadilah antar kerajaan. Raja Aram mengirim surat pada Raja Israel supaya jenderalnya Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, sampailah pada Raja Israel surat itu. Raja Israel marah-marah. Enak aja, aku ini disuruh menyembuhkan penyakit kusta. Oh, marah-marah Raja Israel. Tapi Nabi Elisa dengar, suruh dia datang menghadap aku. Nah, ini dia. Pada waktu Naaman, seorang jenderal, seorang pahlawan yang dihormati, yang terpandang, sampai di tempat di mana Nabi Elisa ada di sana, Nabi Elisa tidak menjemputnya, malah menyuruh bujangnya, pelayannya, hambanya,
menghadap Jenderal Naaman. Katakan, mandi di sungai Yordan, nyelam 7 kali, pastikan sembuh katanya. Weh, namanya jenderal yang ngomong seorang hamba, ya, nggak dihargai. Bahkan nabinya ada di dalam, nggak keluar. Wah, dengar itu marah dia, gusar. Di tempatku, di negara Aram ada sungai yang lebih bersih dari sungai Yordan. Wah, marah-marah. Ya, tapi untung pegawai-pegawainya itu baik hati. Tuhan, kalau Tuhan disuruh oleh Nabi itu perkara yang sukar, pasti Tuhan lakukan, bukan? Iya. Nah, ini perintahnya gampang, ringan. Suruh mandi, selesai. Kenapa Tuhan tidak mau lakukan? Untung Jenderal Naaman itu mendengar nasihat pegawainya, bawahannya. Dia masuk dalam sungai Yordan, nyelam 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Sembuh. Penyakit kustanya hilang. Kulitnya kembali seperti kulit anak-anak. Bagus, mulus. Ya. Saudara, pertama kali harga diri Naaman dihancurkan. Harus merendahkan diri. Baru dia melihat mujizat terjadi. Karena egois, pikiran. Setelah direndahkan, dia mengalah, dia mendapatkan mujizat. Baru dia bisa melihat. Baru aku tahu sekarang. Nah, Naaman tidak ada Allah di tempat lain kecuali di Israel. Ini dia pengakuan seorang jenderal. Saudaraku, mari kita merenungkan cerita ini. Kalau kita mau merendahkan diri, maka kerikil-kerikil, batu-batu terjal yang mengganggu, yang merintangi kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita mau menyerahkan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan mujizat Tuhan. Pengharapan hanya kepada Allah. Andalkan Allah. Saudaraku, mari kita menaruh pengharapan kita. Memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita menaruh pengharapan, kekuatan daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, dan kita akan mengenal Dia secara benar, siapa Allah yang kita andalkan itu, kepada siapa kita akan mengandalkan. Kau akan tertelik betapa dahsyat Allah kita itu, yang telah berfirman melalui Yeremia 17 ayat 7 yang kita sudah baca itu. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran. Taruhlah pengharapan, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Andalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui firman Tuhan, Dia menambahkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia mau merendahkan diri, hanya pertolongan dan kekuatan dari Tuhan yang membuat pengharapannya menjadi berhasil. Cita-citanya, keinginannya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menggenapi. Terima kasih ya Bapa. Biar kasih anugerah-Mu turun. Tuhan memberkati para pendoa, para jemaat yang telah mendengar Mana Rema pagi hari ini, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kami semuanya. Pada kesempatan yang indah ini, Tuhan memberkati kami, menaruhkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam kasih karunia daripada Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.